Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu memahami teknik dan langkah-langkah pengolahan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman sayuran menjadi produk pangan. Memahami teknik pengemasan dan penyajian bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman sayuran menjadi produk pangan. Pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Masih ingatkah kamu tahapan pembuatan suatu pengolahan pangan? Tahapan pembuatan suatu pengolahan pangan harus selalu diperhatikan agar produk pengolahan pangan yang dihasilkan tepat dalam pengolahan, nikmat dalam rasa, dan hendaknya juga memperhatikan estetika penyajian dan pengemasan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik bagi konsumen. Tetapkanlah hal apa yang akan dibuat, lalu buatlah rencana kerja pembuatan pengolahan secara lengkap, sesuai tahapan pembuatan pengolahan produk pangan. Dalam pembuatan pengolahan produk pangan, hendaknya perlu memperhatikan keamanan penggunaan bahan pangan dan kebersihan dalam bekerja. Adapun apabila diaplikasikan ke dalam sebuah contoh tahapan pembuatan makanan atau minuman berbahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan sebagai berikut. Yaitu tahap perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Ayah Vivi baru saja panen kentang. Vivi ingin membuat makanan yang memanfaatkan sayuran kentang secara utuh, yaitu umbinya sebagai bahan pangan utama dan juga kulitnya sebagai hasil samping kentang. Ide atau gagasan. Vivi ingin memperhatikan pengetahuan yang didapat di sekolah dan mencoba merasakan seperti apa jika dia makan kentang bersama dengan kulitnya. Tahap pelaksanaan. Persiapan. Memilih sayuran kentang yang baik, yaitu tidak tumbuh tunas dan tidak ada bagian yang membusuk. Mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan. Mempersiapkan bahan dengan mencuci dan menyikat kentang agar tanah yang menempel bersih dan kulit pun bersih. Mengupas bawang merah, bawang putih, dan membersihkan cabai. Bahan yang perlukan untuk bumbu yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai rawit, garam, gula, dan merica. Sedangkan untuk bahan hasil sampingnya yaitu kentang. Alat yang digunakan atau dibutuhkan yaitu kukusan, wajan, sutil, cobek, dan ulekan, baskom, piring, telenan, pisau, dan sendok. Sedangkan untuk penyajian dan pengemasan yang dibutuhkan yaitu mangkuk kaca dan wadah mangkuk plastik. Proses pembuatan. Kukus kentang bersama kulitnya dengan dandang kukusan yang bagian bawahnya diisi air, lalu di atasnya ditaruh saringan dengan kentang di dalamnya. Tutup dandang kukusan, hidupkan kompor dan kukus selama beberapa menit. Untuk mengetahui kentang telah matang atau belum dengan menusuk garpu atau lidi. Jika sulit menebus daging kentang, maka belum matang. Apabila mudah menebus daging kentang, maka telah matang. Kulit kentang akan berubah warna menjadi lebih coklat dan kering jika dikukus. Potong kentang berkulit sesuai selera, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian kukus kentang berkulit kukus hingga matang. Goreng kentang berkulit yang telah dikukus dengan minyak yang dapat merendam seluruh kentang. Goreng hingga berwarna sedikit kecoklatan dan tiriskan pada saringan. Tujuan kentang dikukus lalu digoreng agar kulit kentang crispy hasilnya dan warna kentang tetap segar. Kupas kulit
bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah, bersihkan cabai rawit dari tangkainya. Bawang bombay diiris tipis semanjang. Bawang merah, bawang putih, dan cabai merah disiapkan pada cobek. Ulek bumbu sampai halus. Taruh sedikit minyak pada wajan dan tumis bumbu yang telah diulek. Setelah bumbu sedikit berubah warna, masukkan irisan bawang bombay. Tumis bumbu hingga sedikit mengering, lalu tuangkan sedikit air agar kentang berkulit dimasukkan tercampur dengan semua bumbunya. Masukkan kentang pada tumisan bumbu, kemudian beri garam, gula, dan merica secukupnya. Aduklah secara merata bersama bumbunya hingga sedikit kering. Rasakan balado kentangnya apakah sudah cukup enak. Tahap penyajian dan pengemasan. Balado kentang berkulit disajikan pada mangkuk kaca. Untuk pengemasan balado kentang kulit dapat menggunakan wadah mangkuk plastik dilengkapi tutup yang rapat. Mangkuk plastik sebaiknya yang bening atau transparan agar dapat lihat bentuk masakannya sehingga dapat menarik konsumen. Evaluasi. Di setiap akhir pengolahan bahan pangan, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan makananmu. Bagaimana rasa olahan pangan hasil samping sayuran yaitu balado kentang berkulit. Penyajian dan pengemasan juga perlu dinilai. Jika ada yang kurang, sesuai buatlah catatan evaluasinya. Gunakan catatan tersebut sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat makanan olahan bahan pangan sayuran menjadi makanan di waktu yang akan datang. Penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan memegang peranan penting dalam produksi pengolahan pangan. Mengapa? Tujuan dalam penyajikan makanan di piring atau wadah adalah untuk menciptakan pengalaman bersantap yang menggoda seluruh indera, bukan hanya lidah sebagai indera perasa. Dengan penyajian olahan pangan atau makanan yang menarik akan meningkatkan peredaran darah atau cairan dalam tubuh yang dapat membantu penyerapan nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut. Ini dapat dikatakan bahwa olahan pangan yang menarik lebih sehat daripada yang tidak menarik. Dengan ditonjolkannya nilai estetik pada olahan makanan akan menimbulkan nafsu makan dan memberikan kesan yang mendalam bagi konsumen. Selain itu, penyajian merupakan prinsip dari higien dan sanitasi makanan. Penyajian olahan pangan, makanan, dan minuman yang kurang memperhatikan kebersihan dan kerapian dapat mengurangi selera makan konsumen dan juga dapat menjadi penyebab kontaminasi bakteri. Fungsi dari pengemasan suatu produk olahan pangan adalah untuk melindungi isi produk olahan pangan dari berbagai risiko dari luar. Misalnya perlindungan dari sinar panas matahari, udara dingin, bau, dan pencemaran atau kontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Selain itu, wadah kemasan juga berfungsi untuk memudahkan dalam menyimpan, pengangkutan, dan distribusi, serta berfungsi sebagai daya tarik konsumen dan ajang promosi produk sehingga menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Oleh karena itu, kreativitas dalam mendesain kemasan sangat diperlukan, misalnya bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan. Kreativitas dalam penyajian dan pengemasan harus selalu digali untuk mendapatkan dan menciptakan wadah, penyajian, dan kemasan yang inovatif. Pada prinsipnya, penyajian dan pengemasan harus sesuai dengan kebutuhan dan fungsi dari produk olahan pangan tersebut. Selain kualitas dari olahan pangan, tampilan dari penyajian dan pengemasan akan memberikan karakter pada olahan pangan dan memberikan prospek ekonomi yang menguntungkan. Jawablah soal-soal berikut ini yang akan kalian jawab langsung pada link yang akan dibagikan pada Google Classroom masing-masing kelas. Soal nomor 1. Wadah kemasan untuk makanan yang biasa digunakan masyarakat terbuat dari A. Daun plastik atau styrofoam, B. Kertas piring ataupun styrofoam, C. Kertas plastik atau styrofoam, D. Gelas plastik atau piring. Soal nomor 2. Yang punya peranan penting dalam usaha makanan cepat
apa saji, selain rasa dan penyajian, kemasan akan menjadi daya tarik konsumen agar menjadi pelanggan lebih tertarik pada makanan yang kita sajikan adalah A. Warna makanan, B. Bentuk makanan, C. Harga makanan, D. Kemasan makanan. Soal nomor 3. Produk olahan pangan hasil samping keripik kulit melinjo teknik pengolahan dengan cara A. Dipanggang, B. Direbus, C. Digoreng, D. Ditumis. Nomor 4. Hasil samping sayuran yang dapat diolah menjadi produk pangan sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh diantaranya yaitu A. Kulit melinjo diolah menjadi sayur lodeh, B. Buah pisang diolah menjadi keripik, C. Bunga brokoli diolah menjadi sayur sop, D. Daun bayam diolah menjadi sayur bening. Soal nomor 5. Proses pembuatan hasil samping sayuran misalnya bunga pisang atau jantung gedang diolah menjadi A. Pepesan, B. Asinan, C. Manisan, D. Keripik. Soal nomor 6. Tujuan dari pengemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi A. Bau, B. Rasa, C. Kerusakan, D. Warna makanan. Soal nomor 7. Dalam tahapan pengolahan yang tidak termasuk bagian dari pelaksanaan atau pembuatan adalah A. Proses pembuatan, B. Merencanakan pembelian bahan, C. Identifikasi kebutuhan, D. Keselamatan kerja. Soal nomor 8. Perhatikan proses berikut. 1. Penyajian, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Perencanaan. Proses pembuatan pengolahan bahan pangan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 3, 2, dan 1, C. 2, 3, 4, dan 1, D. 4, 2, 1, dan 3. Soal nomor 9. Menentukan bahan dan alat dalam tahapan pengolahan termasuk di dalam A. Perencanaan, B. Persiapan, C. Proses pembuatan, D. Penyajian atau pengemasan. Soal nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi kemasan adalah A. Melindungi dan mengawetkan produk makanan, B. Menambah nilai ekonomis, C. Sebagai informasi nilai gizi, D. Sebagai pembeda jenis makanan. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.